Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnia, NIM 058 dari Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunjoyo Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai terhubungnya antara PC 1 yang berbeda network dengan PC yang lainnya. Di sini juga saya akan menunjukkan gimana prosesnya bisa terhubung antara PC 1 dengan PC yang lainnya yang berbeda network. Langsung saja pada topologi yang sudah saya buatkan. Di sini saya menggunakan konfigurasi yang berbasis CLI atau TANZ. Yang pertama di sini saya buatkan untuk device-nya, yaitu ada 4 router dan 4 switch dan ada 4 PC atau client. Nah, untuk masing-masing device di sini saya hubungkan antara router dengan router atau yang sama device atau yang sama perangkatnya, yaitu saya menggunakan kabel cross. Sedangkan yang berbeda perangkat atau device, maka saya menggunakan kabel straight. Seperti switch dengan PC atau router dengan switch, itu saya gunakan kabel straight. Sedangkan router dengan router yang sama device-nya, maka saya menggunakan kabel cross. Langsung saja di sini ada router 0, router 1 dan router 2 dan router 3. Yang pertama, di sini router 0 di sini mempunyai fast Ethernet, yaitu fast Ethernet 0.0 dan 1.0. Pada fast Ethernet 0.0 di sini mempunyai IP address 192.168.43.58 dan fast Ethernet 1.0 di sini mempunyai IP address 192.168.2.58. Nah, untuk router 1 sendiri di sini mempunyai fast Ethernet 0.0 192.168.31.58. Fast Ethernet 1.0 yaitu 192.168.2.59. Nah, fast Ethernet 1 dengan router 0 dengan router 1 di sini menggunakan kabel cross yang terhubung pada fast Ethernet 1.0 dan 1.0. Tentunya saya membuat IP address yang sama satu network, yaitu 192.168.2.58 dan di sini 2.59 dengan network 2.0. Nah, selanjutnya untuk terhubungnya router dengan PC di sini saya menggunakan fast Ethernet 0.0. Maka saya akan menuliskan untuk fast Ethernet-nya pada router 0 yaitu 43.58. Di sini saya konfigurasinya menggunakan CLI. Ini sudah terdapat bukti udah saya SS kemarin yang saya buat di CLI. Nah, cara konfigurasinya di sini kita tinggal biasanya yang pertama itu kita enable dulu, setelah itu kita ke konfigurasi T, setelah itu kita tuliskan interface-nya, mau interface berapa yang akan kita setting. Nah, sehubung di sini terdapat fast Ethernet 0.0 dan 1.0, maka saya tuliskan terlebih dahulu fast Ethernet 0.0 dengan IP address 192.168.43.58 dan subnet masknya 255.255.255 dan .0. Selanjutnya itu cara settingnya juga seperti itu dan sesuaikan dengan IP addressnya. Nah, setelah terkonfigurasi pada CLI, biasanya di sini akan muncul seperti di sini. Kita bisa melihatnya di sini. Lalu fast Ethernet 1.0 di sini ada 1 dengan IP address 192.168.2.58 sesuai dengan label yang sudah saya buatkan agar tidak bingung. Selanjutnya kita masuk dalam PC 0. PC 0 di sini saya buatkan karena terhubungnya kabel antara router 0 dengan switch dengan PC di sini menggunakan
jalur Fast Ethernet 0.0, maka saya buatkan network untuk 192.168.43.0 dan PC-nya di sini satu network dengan Fast Ethernet 0.0 yaitu 43.59 dengan IP address 43.59. Di sini kita coba buka Fast Ethernet. Di sini kita coba buka ini kok DHCP. Mohon maaf ya, ini deh kepencet .43.59. Ini kepencet, ini beneran. Nah, setelah itu kita buat default gateway-nya. Default gateway-nya yaitu 192.168.43.58 sesuai dengan yang ada di konfigurasi router 0 dengan Fast Ethernet 0.0 yaitu 43.58. Kenapa seperti itu? Karena Fast Ethernet 0.0 ini yang menghubungkan antara PC dengan router dengan router. Nah, di sini ini X dulu. Bisa kita lihat nih. Nah, ini seperti ini. Saat ini terhubungnya antara router ke router 0 ke router 1 menggunakan kabel cross yang dengan tipe Fast Ethernet 1.0 dan router ke PC menggunakan Fast Ethernet 0.0. Setelah dihubungkan, lalu coba kita ping antara router 0 dengan PC, apakah sudah berhasil atau tidak. Langsung saja kita ketik pin, kita ketik 168.2.58. Nah, di sini sudah TTL, artinya antara router 0 dan PC 0 itu sudah terhubung. Selanjutnya kita lihat pada konfigurasi router pada router 1. Router 1 di sini mempunyai 3 Fast Ethernet. Kenapa? Karena router 1 ini juga terhubung pada router 0 dan juga router 2 dan juga pada PC 1. Nah, di sini kabelnya menunjukkan bahwa Fast Ethernet 1.0 itu mempunyai IP address 2.59, Fast Ethernet 0.0 mempunyai IP address 192.168.31.58 dan Fast Ethernet 6.0 yaitu 192.158.61.2. Langsung saja kita cek konfigurasinya. Nah, ini hasilnya yang sudah saya setting menggunakan CLI. Di sini untuk dokumentasi yang sudah saya konfigurasi menggunakan CLI pada router pertama. Untuk Fast Ethernet 0 kita cukup menggunakan perintah conft dan kita tuliskan interface Fast Ethernet 0.0 yaitu 58.3 dengan subnet mask 255.255.255 dan .0. Untuk Fast Ethernet 1.0 kita bisa lihat untuk IP address-nya 31.58 dan Fast Ethernet 6.0 yaitu 61.2. Seperti ini. Kita bisa lihat di sini juga ya, kalau sudah dikonfigurasi menggunakan CLI, biasanya di sini akan tampil dengan sendirinya. Nah, di sini sudah sesuai dengan labelnya agar tidak bingung. Sudah saya buatkan labelnya. Nah, di sini seperti ini. Untuk Fast Ethernet 6.0 yaitu 61.2. Seperti itu. Nah, untuk PC-nya di sini karena PC-nya antara router 0 dan router 0 di sini kan menggunakan Fast Ethernet 1.0 dan 6.0 dan 0.0. Nah, terhubungnya router 1 ke PC di sini menggunakan Fast Ethernet 0.0. Maka IP-nya ditulis 31.58 dan di sini kita satu networkan
antara Flash Ethernet 0.0 dengan PC1, yaitu 31.59 dan networknya mempunyai network 31.0. Setelah itu kita langsung ke router 2. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasinya ke router dulu ya, masing-masing router dan masing-masing PC. Baru nanti akan saya jelaskan mengenai cara routing dari beberapa router yang berbeda network menggunakan SELI. Nah, router 0 di sini mempunyai Flash Ethernet 1.0 dan 6.0 dan 0.0. Flash Ethernet 0.0. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk konfigurasinya sebelumnya untuk konfigurasinya di sini sudah dikonfigurasi juga. Langsung saja kita lihat pada konfigurasinya bahwa Flash Ethernet 0.0 di sini mempunyai IP 78.4, Flash Ethernet 61.3 dan 6.0 di sini 41.58. Langsung saja ya kita coba ke PC2-nya. PC2 di sini menggunakan IP address satu network dengan Flash Ethernet 0. Kenapa? Karena ini tuh berhubungan, kabelnya terhubung satu jalur dengan Flash Ethernet 0.0 dengan routernya. Jadi saya mengambil network 78.0 dan untuk PC-nya sendiri menggunakan IP address 78.5. Bisa kita lihat. Nah, untuk PC-nya kita setting 75.8 dengan subnet mask 255, 255, 255, 255 dan .0 serta default gateway-nya yaitu yang kita tuliskan yaitu Flash Ethernet 0.0 yaitu 78.4. Seperti itu agar bisa terhubung antara router 0 dan PC2. Router 2 dengan PC2. Selanjutnya kita lihat untuk router 3-nya. Router 3 di sini mempunyai Flash Ethernet 1.2 dengan Flash Ethernet 0.0 yaitu dengan IP address untuk Flash Ethernet 0.0 yaitu 58192.58.57.5 sesuai dengan ini 192.58.57 dan .5. Selanjutnya untuk Flash Ethernet 1.0 yaitu 192.158.14.67. Nah, di sini untuk PC-nya saya mengambil network yang ada di Flash Ethernet 0.0 yaitu 192.58.57.0. Kenapa? Ya karena jalur yang di sini jalurnya menggunakan Flash Ethernet 0.0, cara menghubungkan router dengan PC 3. Jadi harus sesuai dan harus satu network. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi antara router satu dengan router yang lainnya agar bisa terhubung. Langsung saja saya akan menunjukkan. Di sini udah ada RIP RIP. Di sini saya kan berbasis CLI, berarti cara konfigurasinya menggunakan RIP. Di sini juga ada dokumentasinya mengenai SS-an yang sudah saya buatkan. Cara konfigurasi, langkah-langkah konfigurasi routing RIP dengan router 0. Nah, di sini caranya yaitu kita tinggal ketik router RIP dan kita tuliskan networknya berapa. Networknya kita tuliskan network Flash Ethernet 0 dan kita tuliskan Flash Ethernet 1.0. Kenapa
Kenapa saya menuliskan seperti itu? Karena pada di sini cara konfigurasi routing yaitu menuliskan network dari masing-masing face Ethernet, yaitu ketika kita di sini kan terhubungnya 1.0 dan 1.0 face Ethernet 1.0. Jadi kita menuliskan network yang di sini 2.0 dan PC. Ke PC berarti 43.0. Kita coba lihat tripnya di sini. Nah, di sini sudah dituliskan antara network 2.0 dan 43.0. Di sini fungsinya 192.168.2.0 di sini agar terhubung antara router 1 dengan router yang lainnya. Antara router 0 dan router 1 agar sama-sama terhubung, karena di sini kan satu network seperti itu. Selanjutnya yang ini kita tuliskan network antara router, terhubungnya router dengan PC, yaitu network 43.0 seperti itu. Selanjutnya kita lihat untuk face Ethernet yang ada di router 1. Nah, kita klik RIP. Nah, di sini ada 3 IP address atau ada 3 network, yaitu dengan network 2.0 dan 61.0 dan router ke PC yaitu dengan network 31.0. Fungsinya gimana? Fungsinya seperti apa? Di sini untuk router 0 dan router 1 menggunakan network 2.0 dan router 1 dengan router 2 menggunakan network 61.0. Sedangkan router 1 dengan PC 1 menggunakan network 31.0 seperti itu. Selanjutnya saya akan melihat pada konfigurasi router 2. Router 2 di sini mempunyai 3 network juga, karena kita bisa lihat dari kabel yang sudah terhubung. Di sini mengarahkan yang terhubung face Ethernet 1.0 dan face Ethernet 0.0, yaitu face Ethernet 1.0 di sini terhubung dengan router 1 dengan network 61.0, dan yang di sini antara router 2 dengan router 3 menggunakan network 4.0. Sedangkan router dengan PC menggunakan network 192.58.78.0. Coba kita buka konfigurasinya. Nah, di sini 192.58.4.0 di sini menggunakan konfigurasi antara 4.0 di sini antara router 2 dengan router 3, makanya ditulis dengan network 4.0. Selanjutnya 61.0 di sini konfigurasi antara router 2 dengan router 1 agar terhubung. Selanjutnya untuk 192.58.78.0 di sini konfigurasi routing antara router 2 dengan PC agar bisa terhubung. Langsung terus selanjutnya kita masuk ke routing pada router 3. Pada router 3 di sini terdapat dua network yang saling menghubungkan antara router 3 dan router 2 dan router ke PC, yaitu dengan network 58.4 dan router ke PC di sini menggunakan network 57.0. Kenapa seperti itu? Karena sudah satu kesatuan atau satu network antara router 3 face Ethernet 0.0 dan PC. Jadi semuanya bisa terhubung.
jadi semuanya bisa terhubung. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji coba antara PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Langsung saja saya klik PC 0 untuk melakukan ping pada masing-masing PC yang berbeda network. Kita langsung tuliskan ping pada network PC 1, pada IP address PC 1, yaitu 192.168.31.59. Kita ping dan hasilnya TTL berhasil. Kenapa? Di sini saya akan menganalisis ya. Kenapa bisa berhasil dan hasilnya TTL karena antara router 0 dan router 1 sudah dihubungkan, dan router 1 dan root PC 1 ini sudah saling terhubung. Jadi semuanya bisa saling terhubung seperti itu. Sudah disetting antara routing 0 dan routing 1. Router 1 dan router 2. Router 1. Selanjutnya saya coba dari PC 0 ya, masih dalam PC 0 router 0. Di sini saya coba ping antara PC 2, yaitu router 2. Kita ketikkan dengan IP address 192.58.78 dan .5. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri sudah berhasil TTL karena sudah di routing antara router 1 dengan router 2. Dan semuanya ini saling terhubung karena juga sudah di routing. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba pada PC 0 ke PC 3 dengan cara mengeping IP address 192.168.58.57 dan .59. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri berhasil TTL karena ya sudah terkonfigurasi antara router 1 dengan router yang lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba pada PC 1. Kita di sini bisa mengeping antara ke PC 0 dengan menuliskan IP address 192.168.43 dan .59. Hasilnya TTL berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba pada PC 2 pada router 2 dengan menuliskan IP address 192.58.78 dan .5. Selanjutnya akan melakukan uji coba pada PC 3 dengan IP address 192 dan .58, .57 dan .59. Dan hasilnya juga TTL berhasil. Selanjutnya akan melakukan uji coba pada PC 2 router 2 ke berbagai macam PC. Kita ketikkan IP address pada PC 0 yaitu 192.168.43 dan .59. Selanjutnya pada PC pertama dengan IP address 192.168.31 dan .59.
Setelah itu melakukan uji coba pada PC 3, yaitu dengan IP address 192.168.58.57 dan .59. Nah, di sini sudah terhubung semua antara PC 1 dengan PC yang lainnya karena sudah melakukan routing antara router 0, router 1, router 2, dan router 3. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan uji coba pada masing-masing router menggunakan Simple PDU antara router 1 dengan router 2 dan router 2 dengan router 3. Dan hasilnya sukses. Baik, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.